Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, semoga diberi keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah taubatnya pemuda yang sering zina, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yuk kita simak bersama kisah inspiratif ini. Zina adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Zina termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni, kecuali pelakunya melakukan taubat nasuha. Surat Al-Isra ayat 32 menyebutkan larangan mendekati zina. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mengutip buku Masih Adakah Surga Bagi Anak Durhaka oleh Rizem Aizid, disebutkan kisah tentang seorang pemuda yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dibagikan oleh Syekh Aziz Shibli. Suatu ketika, Syekh Aziz Shibli memasuki sebuah perkampungan. Di sana, ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumal. Pertama kali Syekh Aziz Shibli melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikan pipinya di tanah makam. Selanjutnya, pemuda itu memandang ke langit, dan menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Aziz Shibli tertegun. Pemuda ini juga merasa kecewa pada putranya, namun ia memilih untuk diam dan memohon ampunan siapapun tak tahu tentang perasaan kecewa yang dipendam ibunya. Pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Kemudian datang kabar bahwa mendekati pemuda itu. Namun pemuda ini justru lari meninggalkannya. Para sahabat berjaga-jaga ketika tampak Alqamah seperti mau meninggal. Syekh Aziz Shibli memanggil pemuda ini. "Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku," teriaknya. "Allah," jawab pemuda itu. "Dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku," ujar Syekh Aziz Shibli yang kelelahan mengejarnya. "Allah," jawab pemuda itu. "Bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah," kata Syekh Aziz Shibli. "Ya Allah," teriak pemuda itu, lebih keras. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas, dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Aziz Shibli memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Aziz Shibli sangat takjub melihat kesungguhannya beribadah. Kemudian, Syekh Aziz Shibli mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu, Syekh Aziz Shibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia letakkan jenazah pemuda ini di tempat yang baik,
lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Alangkah terkejutnya Syekh Asy'Shibli ketika melihat jenazah pemuda yang tadi ia taruh hilang tanpa bekas. La pun mengira kalau jenazah itu sudah diurus oleh orang yang lewat saat dirinya pergi. Kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah dialog antara Syekh Asy'Shibli malaikat. Wahai Shibli, akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang lain yang mengurus jenazahnya, kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu, dan bersedekahlah dengan hartamu. Pemuda ini tidak bisa mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini, kecuali dengan bersedekah, ucap suara misterius dari malaikat. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini mendapat hidayah sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini berupa mimpi yang dikirimkan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sedekah yang telah dilakukannya sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Tanya Syekh Asy'Shibli. Wahai Shibli, sesungguhnya, dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik, dan pezina. Lalu, Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpi tersebut, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar hingga masuk mulutnya. Ular itu, kemudian, mengeluarkan api yang menyala-nyala, hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. La sadar bahwa jalan hidupnya sesat, selalu mengumbar hawa nafsu. Kemudian, ia bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatan maksiatnya. Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan, dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian, suara itu melanjutkan, sebelum meninggal dunia, kemarin, ia bertemu dengan seorang pengemis yang minta makan. Namun, karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada pengemis tersebut. Saat itu, si pengemis sangat gembira sekali. La lantas mendoakan pemuda itu, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah pun mengabulkan doa si pengemis itu. Berkat taubat nasuha dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita bisa bersama-sama di video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video kisah taubatnya pemuda yang sering zina, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Salam ahadun ahad, Allahu akbar. Isi kariman al-mut syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.